Oke, harusnya sudah kelihatan ya. Ya, pembagian buka aku selain ke kapan ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Hari ini di pertemuan 3, teman-teman akan belajar mengenai pengenalan pada website. Next. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya website itu apa. Bahkan teman-teman pasti udah pernah akses website di komputer atau handphone teman-teman. Nah, singkatnya, website itu adalah sekumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan bisa diakses oleh banyak orang melalui internet. Suatu website bisa dibuka dengan menulis URL atau alamat website. Nah, URL itu apa sih? Jadi, URL itu adalah singkatan dari Uniform Resource Locator. Nah, kalau misalnya diumpamain ya, website itu adalah rumah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menuju rumah tersebut, teman-teman itu kan perlu alamat. Dalam dunia virtual, alamat ini disebut URL. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis website. Yang pertama, ada blog. Blog adalah website yang bisa mengandung konten personal atau konten bersama tergantung tipenya. Biasanya blog sendiri berisi pengalaman pribadi, observasi, dan opini dari penulis. Yang kedua itu ada e-commerce. E-commerce adalah website yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara elektronik. Nah, kalau misalnya teman-teman sering belanja online seperti ke Tokopedia dan Shopee, nah teman-teman itu udah menggunakan jenis website yang e-commerce. Yang ketiga ada media atau portal. Yang ketiga itu ada pendidikan. Kalau pendidikan itu website yang disediakan oleh instansi sekolah. Biasanya digunakan oleh siswa-siswi untuk mencari informasi sekolah tersebut. Nah, yang keempat ada komunitas. Komunitas ini website untuk bersosialisasi di dunia maya. Nah, di sini teman-teman bisa bertukar informasi dengan pengguna lainnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Twitter, Facebook, atau Instagram, nah ini teman-teman udah menggunakan jenis website komunitas. Yang kelima ada search engine. Search engine itu di pertemuan pertama, Kanail pernah mengungkit search engine, jadi kayak website untuk mencari seperti Google. Yang keenam ada media sharing. Media sharing ini berisi media-media seperti kayak musik, video, atau foto, seperti YouTube dan Spotify. Next. Nah, di sini ada blog. Tadi aku udah jelasin dikit ya blog itu apa. Jadi blog adalah singkatan dari web blog yang mengandung konten dan berbentuk aplikasi web yang berisi tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Nah, untuk saat ini aplikasi yang terkenal dalam membuat blog adalah Blogspot dan WordPress. Nah, nanti teman-teman akan dijelaskan mengenai WordPress lebih lanjut. Uh, ada 3 tipe blog. Yang pertama itu ada corporate. Corporate adalah blog yang berdasarkan operasi perusahaan dan dijalankan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada personal. Blog personal adalah blog yang dibuat oleh perseorangan dan biasanya dibuat oleh seseorang berdasarkan kepentingan pribadinya. Nah, blog personal ini sifatnya santai dan membahas tentang hal-hal sederhana. Dan yang terakhir ada genre atau aliran tertentu. Genre ini biasanya membahas topik khusus dan lebih spesifik seperti medis, iptek, buku, dan lain-lain. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke domain. Kalau tadi teman-teman mengenal website, dan suatu website itu pasti ada domain. Domain itu apa, teman-teman? Nah, mungkin udah baca contohnya ada google.com. Nah, itu tuh domain namanya. Jadi nggak sekedar nama aja itu namanya apa itu URL atau apa itu, nah, tapi itu namanya adalah domain. Nah, domain itu eh, sangat penting dalam dunia website ya, teman-teman ya. Jadi ini tuh sebenarnya domain itu nama yang unik. Kenapa nama unik? Karena nggak ada yang sama. Contoh, kamu nggak akan menemukan nama google.com 2 kali. Kamu kamu menemukan google.com adalah Google yang sama itu. Seperti Trinitas ya, Trinitas
school.id itu tuh adalah yang sama, nggak akan nemu 2 gitu. Nah, jadi domain itu ada di dalam server. Nah, servernya di mana? Servernya banyak, tapi biasanya yang terkenal di Asia itu di Singapura, di Hong Kong, ya itu ya servernya. Nama domain yang baik, yang pastinya yang baik dan yang, apa ya, bukan terkenal, tapi lebih gampang diingat itu adalah yang langkah yang baik untuk kita mulai, mencoba di dunia website dengan nama yang baik supaya orang-orang, eee, gampang mengenal sama kita juga gitu. Contohnya, kalau misalnya teman-teman punya satu website nanti tentang jualan kayak, jualan produk teman-teman, teman-teman bisa namain kayak contohnya kalau misalnya jualan apa ya, jualan buku, misalkan buku.com ya seperti itu ya, tapi kayaknya udah ada sih itu, gitu. Oke, itu tentang domain. Nah, ini panduannya, teman-teman perkiraan panduannya seperti apa. Yang pertama, harus biasanya berhubungan dengan bisnisnya. Contohnya, kalau teman-teman bayangin, Tokopedia. Tokopedia namanya bukan Tokopedia, misalkan apa ya, Kulkaspedia kan nggak lucu ya, kayak, ini kulkas atau apa ya, tapi kan toko gitu, tentang toko. Jadi harus berhubungan, eee, aku ambil e-commerce contoh-contohnya Bukalapak. Memang itu kan pelapak-pelapak ya, jadi dia memang dia pelapak, pelapak itu ibarat berjualan tapi tinggal buka lapak gitu, memang apa, buka, kayak karpet gitulah ya, lapak gitu, buka tempat. Nah, terus kayak Shopee, oh memang kita kan shop gitu, shopping gitu. Nah itu harus berhubungan dengan bisnisnya. Kayak yang kedua, mudah diingat. Mudah diingat teman-teman, jangan yang susah. Misalkan teman-teman bikinnya pakai nama random gitu ya, betul-betul random yang, misalkan teman mau bikin sebuah alat website untuk mengajar. Teman-teman jangan bikinnya tools for teaching, eee, utilitas, kan panjang banget ya, jadi nggak, apa ya, nggak mudah diingat gitu. Nah, pakailah yang mudah diingat, ya, yang singkat-singkat aja. Oke, yang ketiga, pilih nama domain yang bisa match sama dengan keyword-nya. Nah, itu apa ya, kalau teman-teman jualannya jualan laptop, pakailah domain yang ada unsur-unsur laptopnya. Kalau teman-teman jualannya, lukisan, teman-teman pakai ada unsurnya dengan lukisan, gitu. Jadi supaya begitu dicari langsung muncul. Sama seperti teman-teman nyari apa ya, nyari nyari misalkan teman-teman oh Sarama, di Saram teman-teman nyari suatu barang biasanya munculnya e-commerce ya, tapi karena bawahnya pasti kan pasti bawah-bawahnya ada. Nah, teman itu biasanya domain itu match sama keyword yang ada. Keyword tuh kata pencari gitu ya. Oke, pilih extension yang populer. Nah, ada .com. .com itu komersial. Ada .id, .corporate, di Indonesia gitu. Dan masih banyak lagi kayak school ID, berarti tentang sekolah. ID itu Indonesia teman ya, itu region Indonesia. Kalau misalkan teman, aku ambil contoh satu .it itu teman Itali. Kalau misalkan teman EN biasanya itu Inggris gitu, di Inggris maksudnya. Ya, jadi pakailah yang populer, jangan kayak yang .xyz. Ya, memang cukup populer tapi nggak terlalu populer sepopuler .com ya gitu. Oke, ada lagi .organization, ya boleh teman pakai silakan kalau memang mau dipakai .org, tapi biasanya .org itu, eee, apa ya, yayasan mungkin ya, lebih ke arah yayasan, terus kayak satu komunitas gitu. Oke, lalu dihindari domain names dengan nama merek yang sudah jadi trademark. Misalkan teman-teman berjualan minuman menjagarkan, jangan pakai nama-nama Coca-Cola, ada unsur Coca-Cola, eee, Fanta, jangan diplesetin juga teman-teman, jangan ya. Karena mungkin kalau diplesetin kan, ya kesannya kayak, oh ini kayaknya produk pembanding gitu, produk yang, beda tapi KW super gitulah, jangan ya. Hindari domain name dengan nama merek yang udah di-trademark, jadi teman-teman bikin satu nama baru. Dan yang terakhir, hindari penggunaan tanda baca. Contohnya teman-teman di dalam domain itu, teman-teman mau pakai misalkan, eee, seblak strip super. Nah, misalkan seblaksuper.com misalkan. Jangan strip super ya, tapi seblaksuper.com aja langsung gitu. Karena ada strip itu tuh orang kalau dibaca kan, buka aja seblak super, tapi kan nggak ngomong stripnya, gitu. Jadi hindari tanda baca di dalam domain. Next.
kita tentang hosting sekarang. Hosting itu apa? Nah, ini temannya domain, temannya. Jadi hosting itu host ya, host itu tuan rumah gitu, kayak tuan rumah. Kalau host itu host dia yang menjamu kayak gitu ya. Nah, hosting itu apa sih? Kalau hosting itu, server, tapi kita sewa tempatnya. Jadi kita sewa tempat server, lalu udah nampung data-datanya itu di situ. Kalau teman udah nyewa satu server, itu tuh teman-teman pakai servernya untuk nyimpen data-data, nyimpen sesuatu, pokoknya supaya begitu website dibuka, gambarnya muncul, videonya muncul, seperti itu ya. Nah, server itulah yang menjadi host. Tuan rumahnya apa kalau website kita itu tuh server. Jadi kita begitu pas lagi uh, menghosting, orang lain buka website kita, nah website sebenarnya orang itu buka ke server itu, gitu ya. Oke, datanya bisa apa? Bisa file, gambar, bisa pakai email. Email juga bisa ya, teman-teman. Aplikasi, program, script, dan database, dan lain-lain masih banyak lagi hosting itu. Sewanya gimana? Nah, kan tuan ya, berarti harus sewa kan? Sewanya gimana? Sewanya itu biasanya per bulan atau per tahun biasanya. Jadi teman-teman harus bayar tetap karena kan nyewa. Ada yang gratis ada, tapi kalau gratis tidak apa ya, seenak, semudah yang bayar gitu. Jadi ada kayak ya kalau nyari gratisan biasanya ada embel-embelnya gitu, iklan dan lain-lain. Maaf teman-teman, bentar ya. Lanjut. Ada biayanya itu tergantung ada jenisnya dan kapasitasnya. Jadi teman-teman nggak semuanya sama harganya. Satu nama harganya nggak bisa beda-beda. Kenapa? Karena ada jenisnya, ada apa dulu jenisnya. Lalu lihat dari kapasitasnya. Apakah ini berapa besar kapasitasnya teman-teman sewa? Bisa kayak teman-teman beli merek iPhone ya. iPhone kan ada kapasitasnya teman-teman beli 64, 128, 256 ya. Atau 512 ya rasanya, aku lupa. Jadi itu kapasitasnya menentukan harganya kan. Beda-beda dong. Nggak mungkin yang kapasitasnya lebih kecil lebih mahal, nggak mungkin. Kebalikannya ya. Nah, ini tuh tergantung ya. Biayanya tergantung oleh kapasitas servernya juga gitu. Nah, ini contohnya teman-teman ada rumahweb.com, hosting.com, negostar.id. Ini bukan contoh nama domain ya, tapi contoh website untuk menghosting gitu. Jadi kita nge-hosting juga pakai website lagi gitu ya. Nah, untuk hosting dan domain, hosting bayar, domain juga bayar teman-teman ya. Ingat ya, domain juga bayar. Jadi kita tuh kayak beli nama gitu. Kemarin sempat viral kalau teman-teman ngikutin berita. Gojek sama Tokopedia merger ya, satu ya. Jadi Goto ya, ada yang baca Goto gitu ya. Itu tuh orang-orang udah pada booking domainnya. Jadi begitu pas lagi kemarin ada isu Goto, mereka langsung ambil goto.com, goto.co.id, mereka langsung ambil semua. Dijualnya mahal lagi, sangat mahal. Mereka pasang iklan, kalau mau ambil goto.com silakan 20 juta seperti itu. Karena domain itu bayar teman-teman ya. Jadi jadi biasanya kan kalau perusahaan mau launching nih, pasti namanya sesuai dong. Misalkan nama perusahaannya squishy.com gitu. Tapi dia udah diambil sama orang gitu. Langsung diambil sama orang. Mereka tuh dengan gercepnya langsung ya ambil dulu supaya nanti kita dapat untung gitu. Nah, domain juga bayar ya jadinya gitu. Oke, next. WordPress. Nah, ini teman-teman ya tadi kan udah disinggung sama Kak Fania. Ke blog itu satunya WordPress. Nah, kita kenal sama WordPress karena minggu depan kita udah mulai masuk ke WordPress. Minggu depan kita udah langsung praktek. Jadi yang hari ini masih join pakai handphone atau belum nggak pakai komputer, nggak pakai laptop, minggu depan tuh libur ya. Oke, nggak jadi. 2 minggu lagi, berarti teman-teman bersiap untuk pakai laptop, pakai komputer. Ya, minggu depan kemerdekaan ya. Oke, WordPress itu apa? Nah, WordPress itu aplikasi ya, aplikasi pendukung tools, alat juga untuk kita bikin sebuah website atau blog. Bisa dan bisa atau ya. Oke, WordPress itu sebenarnya content management system. Kenapa disebut CMS? Karena WordPress itu hanya mengorganize, memanage konten-konten yang kita buat gitu. Supaya konten kita lebih bagus, supaya konten kita lebih optimal. Minggu kemarin kita udah belajar AIDA.
Nah, WordPress itu satunya mengoptimalkan AIDA kita, itu. Nah, CMS sendiri itu basisnya web ya, jadi teman-teman pakainya WordPress itu di Chrome. Nanti ngedit-ngeditnya segala di Chrome atau di Opera, Safari, Mozilla, Microsoft Edge, ya apapun itu, browser. Nah, baik pemilik websitenya, misalkan teman-teman nanti yang punya websitenya, atau teman-teman ajak teman buat, "Ayo coba dong join, desain dong website aku." Nah, itu tuh teman-teman bisa untuk langsung kelola. Jadilah kayak ibaratnya teman-teman bikin presentasi di Google Slide atau bikin sebuah dokumen di Google Docs barengan sama teman-teman lain, bisa teman-teman, jadi kolaborasi bisa, gitu, ya. Dan bisa langsung publish. Jadi nanti teman-teman mengenal kata publish di dalam WordPress itu untuk mempublikasikan ke websitenya langsung kontennya gitu, tanpa harus pakai codingan. Jadi di sini walaupun aku dan dari Cavania anak-anak IT, tapi kita nggak akan ngajarin codingan nih teman-teman. Jadi nggak usah takut. Aduh kak, nanti kita belajar codingan nih. Ada codingannya pusing lagi. Nggak teman-teman. Kita nggak akan belajar coding sini. Betul-betul ada alatnya. Jadi kayak teman-teman tadinya pakai Photoshop, pakai Illustrator, begitu pakai Canva enak banget ya. Tadinya di Photoshop begitu teman-teman mau ngilangin background aja harus pakai Magic Wand. Kalau aku biasa pakai Magic Wand sih, tapi nggak itu cara mudahnya. Lalu pakai misalkan pakai stem tool dan lain-lain. Tapi kalau misalkan di Canva kan tinggal remove remove background ya. Nah, ya walaupun Canva-nya harus pro, tapi kan gampang banget gitu. Nah, ini sama website yang dibikinnya codingan, memang website itu bisa dibikin dengan codingan, tapi tanpa codingan kita harus bisa bikin juga pakai WordPress ini, gitu. Walaupun di WordPress ini ada codingan juga bisa, tapi itu opsional doang. Oke, lanjut. Nah, ada WordPress organization dan WordPress.com. Ada bedanya, ternyata WordPress ada dua, nggak cuma satu. Nah, eh, aku balik ke domain ya. Domain tadi kan unik ya, nggak ada yang sama ya. Nah, ini aja WordPress aja ada dua, ada .organization, ada .komersial. Ada dua teman-teman ya. WordPress bedanya apa? Nah, kalau .organization tipe platformnya itu bagi orang-orang yang memang mereka langsung mau hosting sendiri, mau domainnya sendiri, mau pokoknya mau sendiri dan mau berkembangnya sendiri gitu. Jadi betul-betul mereka cuma kasih nih toolsnya nih, kamu kembanginnya sendiri gitu. Itu organization. Tapi kalau WordPress.com itu adalah perusahaan, lebih ke arah mereka cari keuntungan dengan nama mereka begitu mereka. Jadi hostingnya langsung di WordPress-nya gitu. Udah pakai sistem kontennya tuh CMS-nya ya WordPress untuk semua blognya gitu. Jadi harus pakai toolsnya WordPress langsung. Setelah udah bikin akun WordPress-nya, mereka langsung dapatnya ada subdomain. Misalkan kalau aku bikin sebuah apa ya gelas, misalkan mug gitu, mug.wordpress.com jadinya. Gak akan nama kita sendiri. Misalkan kita mau kelompoknya misalkan mugcantik.com nggak jadi gitu. Tapi ada embel-embel wordpress.com gitu ya. Kalau di ORG itu kita bisa pakai tools yang lain selain WordPress. Pokoknya betul-betul semaksimal mungkin terserah kita. Tapi kalau WordPress.com memaksa kita harus pakai tools dari WordPress sendiri gitu. Oke. Nah, ini lanjut ya. Kelebihan kekurangan. Jadi teman-teman di dalam WordPress ada kelebihan dan kekurangannya tetap dibandingkan dengan yang lain. Dengan misalkan dengan Blogspot dan Blogger dan lain-lain ya. Ada apa sih gitu? Kelebihannya bersifat open source. Open source itu apa? Terbuka. Jadi semua orang bisa pakai secara gratis. Hanya tinggal bayar domain dan hosting gitu. Dan terbukanya itu open source itu gimana? Open source itu biasanya komunitas itu nyediain gitu. Maksudnya kamu cari suatu langkah, cari cara untuk mengembangkan WordPress di Google misalkan cara upload gambar di WordPress. Nah, teman-teman itu banyak loh komunitasnya di Google pasti banyak caranya gitu. Yang kedua, ramah untuk digunakan pemula. Jadi kalian kan pemula ya, newbie. Jadi kalian yang belum nyentuh, belum kenalan, belum megang langsung, itu ramah digunakan, sangat ramah. Kenapa? Semua toolsnya udah ada, tinggal kita nanti ngulik
ngulik ya, bahasanya apa ya, kalian anak IPA ya, anak IPA tuh kan biasanya mau ngulik ya, fisika mobil jalannya dihitungin gitu kan, itu ngulik ya. Nah, ini sama teman-teman, kita juga ngulik nanti menu-menunya, ada apa aja di situ. Ada menu buat ganti tampilan depannya, ada lagi menunya. Buat masukin sebuah artikel, ada lagi menunya gitu ya. Tapi semuanya tuh udah ada tulisan-tulisannya, tinggal nanti pelan-pelan kita kayak ngerangkak pelan-pelan gitu. Oke, temanya beragam. Temanya beragam. Mungkin teman-teman tema apa ya? HP kalian pakai tem ya, biasanya pakai tema. Line ada temanya ya, line tem ya. Nah, ini juga WordPress juga punya temanya tuh ada banyak. Bisa tem yang udah ada template atau kayak kalian bikin sendiri. Banyak banget beragam, mulai dari buat jual makanan udah disupport, jualan otomotif disupport, misalkan mau jualannya kayak di bengkel gitu, udah support juga udah ada, tinggal dipakai. Mau jualannya jualan apa ya, produk-produk kayak produk mainan, mungkin ada juga. Udah, jadi banyak banget, beragam, sangat beragam gitu. Lalu komunitasnya besar. Nah, ini yang aku maksud tadi ya. Komunitasnya besar tuh kenapa? Orang udah banyak yang pakai dan sangat populer. Nggak cuma di Indo, tapi satu dunia ini, satu negara-negara tuh pakai WordPress juga gitu ya. Nah, yang terakhir, terdapat banyak plugin. Nah, plugin ini yang dimaksud di WordPress itu yang tadi ya, yang terutama di ORG ya. Apa plugin tuh kayak potong teman-teman. Jadi ada, kalau plugin tuh kayak potongan pasal logonya. Pasal-pasal itulah yang nanti dipasangin ke website kita. Dipasangin supaya website kita semakin optimal, semakin baik gitu. Satu plugin yang akan dipasang di uh, WordPress kita adalah email marketing, pakai namanya Mailchimp gitu. Jadi semua masuk gitu. Dan plugin ini juga yang uh, tadi ya, yang kalau kita pakai yang sendiri, domain hosting sendiri, itu semakin kita mengoptimalkan sendiri gitu, pakai plugin ini gitu. Oke, kekurangannya yang pertama, loading website lambat. Jadi WordPress ini walaupun banyak yang pakai, tapi dalam WordPress juga kita harus tetap mengoptimalkannya gitu. Yang di settingan yang kasih default dari WordPress sendiri adalah loading lambat. Jadi biasanya kalau kita mau mau hosting, beli domain, itu dikasih pilihan, mau nggak dikasih akselerator. Akselerator itu supaya apa? Namanya juga akselerator, akselerasi supaya itu lebih cepat gitu. Untuk loading websitenya. Biasanya dikasih teman-teman. Akselerator inilah yang dipakai orang-orang untuk mempercepat loadingnya website dan WordPress ini gitu ya. Yang kedua, customisasinya cukup sulit. Kenapa cukup sulit? Karena teman-teman betul-betul hanya kasih tools nih, teman-teman harus nyoba-nyoba sendiri gitu. Jadi nggak semudah kayak drag and drop aja gitu. Mungkin ada yang pernah pakai Wix.com, ada yang pernah pakai mungkin ya. Wix itu kalau aku pernah nyobain, itu betul-betul kayak dia udah tinggal pakai aja gitu, tinggal udah ada klik kanan, tinggal ini tinggal mau dibuat kayak gini. Nah, ini customnya lebih lebih sulit gitu. Kalau Wix itu sebenarnya dari WordPress juga sebetulnya, tapi itu dipersingkat, dia bikin lagi sebuah media. Jadi Wix itu berdiri di atasnya Wix itu berdiri di atas WordPress sebetulnya gitu. Yang udah dipermudah lagi. Nah, kalau WordPress itu betul-betul yang lebih, mungkin lebih jadul kali ya. Dan jadi customnya lebih sulit aja dan lebih susah gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nanti kan diajarin pelan-pelan. Yang ketiga, keamanan rendah. Kenapa keamanan rendah? Karena kalau teman perhatiin, aku lihat link di sini aja nih. Di atas link kan ada, di atas kita ada link kan, URL kan. https //meet.google.com. Nah, teman-teman, https ini udah S ya. Biasanya kalau teman tahu, S itu udah secure ya. Nah, WordPress itu nyediainnya HTTP aja. Dia nggak pakai S-nya. Nggak. HTTP ini itu memang belum secure, tapi begitu dikasih S, secure. Tidak serta-merta teman-teman tambahin S sendiri. Enggak, teman-teman, nggak gitu caranya. Jadi, WordPress aku belum secure, ya udah tambahin aja S di atasnya. Enggak gitu tuh. Nah, teman-teman harus pakai namanya SSL sertifikat. Itu tuh untuk sertifikasi bahwa website itu secure atau enggak. Nah, keamanan rendah tuh kenapa? Karena WordPress itu tidak menyediakan itu. Nah, teman-teman harus pakai plugin atau pakai nyari sertifikat itu supaya bisa dipakai, supaya secure gitu. Itulah kenapa keamanan rendah.
dia nggak langsung nyediain, gitu. Itu kelebihan dan kekurangan, ada yang mau nanya ini. Oke, silakan Julian, mau nanya. Iya. Wah, menarik nih. URL dan domain itu bedanya apa? Oke, aku tampung dulu ya, Julian ya. Nah, bentar aku jawab ya, karena ini kita masih punya banyak waktu dan slide-nya lagi mau beres. Bentar ya, teman-teman, satu lagi ya, kagok. Contohnya, website besar yang menggunakan WordPress. Nah, ini teman-teman, contohnya. Ada time.com, virtual.com, solution.com, bbcamerika.com, Walt Disney, LinkedIn, dan masih banyak lagi teman-teman yang pakai WordPress gitu. Jadi nggak cuman perusahaan kecil tapi UMKM, tapi mereka juga pakai WordPress gitu. Contohnya banyak. Ya teman bisa nyari contohnya yang lain banyak banget itu. Oke. Nah, URL dan domain tadi, menarik banget sih pertanyaannya ini. Sebenarnya gini, mungkin apa yang dibikin kalian tuh URL tuh sama domain tuh sama ya, sama-sama link yang di atas ya gitu. Tapi itu beda teman-teman, beda banget. Aku ini deh, bentar ya. Sebenarnya aku udah buat si apa namanya si desainnya teman-teman. Cuman kemarin tuh nggak jadi karena eh ya takutnya melenceng banget karena ini terlalu IT teman-teman gitu menurut aku gitu. Bentar ya teman-teman. Aku searching aja deh. Karena udah ada gambarnya sebenarnya tinggal dipakai. Jadi sebetulnya domain itu bagian dari URL sebetulnya ya. Gitu. Bentar ya teman-teman ya. Dia nggak langsung serta-merta domain itu sama URL beda teman-teman. Domain itu bagian dari URL. Jadi URL itu isinya ada domain, ada subdomain. Nah, banyak teman-teman gitu. Mana ya? Oke deh, pakai aja deh. Mana tadi? Oh iya, lah, di back. Sebentar ya loading teman-temannya. URL, aku pakai gini aja deh. Ini kenapa? Ya, oke, ke download lagi udah. Oke, aku ganti ke sini ya. Ini yang cukup apa ya? Cukup apa ya sebutnya? Cukup lengkap sih. Nggak sebenarnya nggak lebih lengkap. Oke, URL. Jadi satu bagian itu, satu link itu namanya URL. Sebutnya apa ya ini orang kita tuh link ya, gitu ya. Link aja itu di copy terus masukin ke browser. Nah, satu itu tuh URL namanya, Uniform Resource Locator. Nah, kalau mau lebih ininya alamat web lengkap yang digunakan untuk menemukan halaman web tertentu gitu. Teman kan misalkan mau pakai buat misalkan nyari gambar, kan banyak ya. Contohnya misalkan aku cari deh, karena aku lagi pengen makan omelet, jadi aku cari omelet. Nih ya, aku share yang ini ya. Tuh ya. Maaf teman-teman, nggak ke ini ya, nggak ke share ya. Oke deh. Ini aku kirim linknya di Jangan pada lapar teman-teman lihat omelet. Aku kirim linknya di kolom chat. Nah, linknya panjang banget ya, omelet tuh. Tapi ada Google search omelet terpanjang lagi. Nah, hilang satu aja huruf atau kata di situ, itu nggak akan jadi sebuah website. Salah, nggak akan ketemu omeletnya gitu. Jadi URL itu sangat betul-betul menentukan tujuannya gitu ya. Jadi dia bagaikan jalan tempuh untuk nyampe ke gambar ini semua gitu. Kalau mau dibedah ya, search itu ada search, tanda tanya, Q, Q itu biasanya singkatan query. Kalau aku tebak ya, query-nya apa? Query itu omelet, dan dia udah
.com. Biasanya masker.com itu satu domain juga. Tapi dibedah lagi itu adalah namanya top level domain TLD gitu. Jadi ini hanya singkat aja URL itu namanya apa. Kalau yang panjang lagi yang sampai belakangnya lagi ada lagi nggak cuman tadi kan ada domain dan top level domain, tapi ada nanti ada file name, ada ya lebih panjang lagi dibelah lagi gitu teman-teman, ada lagi gitu, ada file path-nya gitu. Jadi eh sebenarnya itu sangat panjang kalau dibedah gitu. Teman boleh cari di internet URL misalkan tadi TLD atau domain atau yang lain. Jadi bagian dari URL itu apa aja gitu bisa teman bisa cari itu. Gini teman. Nah ini aku share yang ini ya tuh. Kalau teman cari ini, oh ya satu trik teman-teman kalau pakai Google itu jangan malu sama Google. Kayak gini tuh kayak jangan gengsi untuk kayak nyari satu hal yang gak penting gitu. Gimana ya ngomongnya? Tapi ketika di Google itu teman-teman mau nyari sesuatu cari aja kayak gini bagian dari URL. Semua tuh ada. Misalnya teman-teman nggak ngerti cara ngitung apa ya integral, lupa caranya. Ya udah teman cara ngitung integral pasti ada semua di sini gitu ya. Nah ini kalau teman nyari silakan ya tuh. Ini kan ada resource locator, ada banyak banget gitu. Jadi ya bisa dibedahnya sangat banyak gitu. Ya itu tentang URL dan domain. Terjawab Julian atau mau nanya lagi? Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi ya teman-teman? Itu ya. Baru aja searching bagian dari URL udah ada contoh hostname, penjelasan apa itu URL, pengertian URL, domain, web. Nah, semua juga jadi nyambung ya. Masih ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Ada pertanyaan seputar tentang website, domain, name, gitu? Boleh, teman-teman. Mau nanya, silahkan langsung potong aja. Aku mau, eh tadi ya nyobain ya. Tadi ada hostinger. Alat hosting. Nah, teman-teman, nah ini ya, aku selain melenceng dikit deh. Kebetulan ada adik di sini. Ada adik, adik, bukan adik kakak ya. Ini ada adik di sini, advertisement ya, teman-teman ya. Itu iklan. Nah, ini kalau dibedah itu digital marketing itu ada namanya search engine advertising. Nah, ini ada itu. Kalau yang mulai dari yang ini nggak ada ini namanya SEO, search engine optimization namanya. Mulai karena untuk masih supaya dia paling atas tapi di bawah SEA gitu. Nah, ini kan O-nya udah banyak ya teman-teman nih. O-nya banyak banget ya. Nah, teman-teman tuh berlomba supaya ketika dicari satu kata walaupun ini typo, aku nggak sengaja typo, tapi tetap kena gitu. Ya. Nah, hostinger aku ambil ini. Nah, ini buat hosting tuh ya, ada permannya $2,59. Free domain. Nah, biasanya gitu. Ini penjualan-penjualan memang gitu ya, hostingannya. Itu tuh ada bisa search website. Ini pakai paketannya teman-teman. Aku nggak promosi tapi ini contoh ya. Ada storage-nya tuh. Oh berarti kalau dia udah pakai SSD, ya teman-teman kalau pernah tahu SSD atau pernah tahu ada SSD dan HDD. Nah, dia udah pakai SSD berarti lebih kencang gitu. Bisa per bulannya bisa sampai 25.000 orang yang mengunjungi gitu. Free email, SSL. Nah, ini SSL ya tadi yang secure itu ya. Sertifikat free domain. Terus ada Google Ads credit. Jadi teman-teman bisa mengiklankan website kalian. Unlimited bandwidth. Bandwidth itu kecepatan untuk meloadingnya gitu ya. Bisa manage WordPress. Ada sini tuh ya. Ada database-nya. Ini mah Moneyback mah dianya. Ada Git SSH ya. Ini Git SSH kalau yang udah pernah tahu itu ya secure shell base gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Terus misalkan domainnya gimana kok domainnya nih domainnya. Tapi saya cek domain juga. Misalkan aku suka makan gorengan. Jadi aku mau gorengan search. Oh, ada gorengan gehu.com. Itu bayar teman ya.
bayar tuh domain tuh .com per per tahun hampir $9 gitu. Biasanya dibedah kalau per tahun sama per bulan bisa juga. Tuh ada .online, .xyz. Nah, memang lebih populer itu lebih lebih mahal teman-teman. Kan .com ya, .co.id misalkan itu memang lebih mahal. Yakin. Tapi ya ada yang mau nanya? Oke, Julian lagi nanya. Kenapa Julian? Loh, ini tuh beli kita bukan nyewa. Oh, oke gini. Jadi gini teman-teman. Domain itu kita beli, tapi nggak kepemilikannya nggak apa ya, nggak lifetime gitu. Ya, domain itu kita beli, tapi bisa dilepas juga gitu. Kalau bisa dilepas, kalau misalkan bangkrut, apa ya udah bangkrut ya? Nggak ada nih, apa, aku nyari apa yang udah bangkrut ya? Kayaknya udah nggak ada yang bangkrut ya. Tapi gini, misalkan suatu perusahaan besar, dia bangkrut, namanya pasti dilepas teman-teman. Langsung di remove namanya gitu. Nggak akan dipajang lagi gitu. Oh, tapi masih ada ding. Eh, jadi domain itu dia tetap bayar per tahun gitu domain itu. Memang per tahun. Walaupun kita bilangnya bayar, tapi itu ya oke, kayak nyewa ya jadinya kayak nyewa ya. Tapi lebih daripada nyewa, mungkin bahasanya kayak booking. Kita booking gitu. Supaya namanya jadi diambil sama orang lain, nama kita tetap gitu. Ya. Hosting dan domain itu tetap bayar teman. Karena hosting itu kita kan nyewa server ya. Kecuali teman mau bikin satu server sendiri ya silahkan. Tapi kan server itu artinya dia harus kuat 24 jam. 24 jam tiap hari. Lalu dia harus kuat listriknya juga. Ya, teman-teman masa nggak pakai listrik. Dia harus kuat listrik, dia harus dingin juga. Server itu harus dingin, teman-teman. Makanya mungkin kalau uh, pernah tahu orang server, biasanya AC banget itu. Nah, itu karena server itu harus dingin. Kalau dia, ya ibaratnya kalau teman pakai komputer atau HP panas, kan kalau pakai handphone dia panas ya. Main panas tuh nggak enak ya, jadi kayak lemot-lemot gitu biasanya. Atau main komputer, laptop. Nah, sama teman-teman server juga nggak boleh panas, harus tetap cool gitu. Ya, nah, oke terjawab nggak Julian? Jadi ya, tetap kayak nyawa tapi bayar gitu, kayak kita booking. Jadi beli tadi crime free. Terjawab Julian? Oke, sip ya. Nah, ini aja teman tuh, ini ada .com, yang itu lebih mahal dia gitu. Jadi teman silakan bisa kayak banyak banget gitu. Nah, ini alternatifnya bisa di pakai strip-strip gini, jangan temen ya, jangan pakai the goreng dang hu kan orang nyarinya gimana ya, nyari susah gitu. Gorengan goreng timusa. Nah, ya ini alternatif teman-teman alternatif. Kalau misalkan yang dicari tadi nggak ada gitu, gitu. Jadi ini betul-betul domain tuh, kalau mau cari silahkan tinggal cari aja domainnya gitu. Bisa pakai filter juga lagi. Mau price-nya berapa? Ada filternya, ada yang mau apa nih com. Ini yang populer ya .com. Ada .me dan lain-lain bisa juga teman-teman. Tuh .in itu India rasanya ya. Rusia. Oh UK, UK itu Inggris bukan N gitu. Jadi banyak ya ininya ya. Itu .cz, .de, .fr, frank yang ini. CZ nggak tahu di mana. Sabul. Ya gitu. Kayak ID juga ada harusnya. Banyak untuk dicari. Teman bisa sangat explore gitu. Sama deh kalau kamu yang betul-betul mau hosting, mau bikin kayak ya kan kamu punya nama siapa ya namanya di sini uh, Fenico Fenico.com gaya namanya siapa tahu gitu kan kalian mau kayak gitu kalian bisa langsung ke Hostinger atau yang kayak tadi contoh-contoh rumah web gitu. Oke, itu tentang domain Hostinger. Salah domain hosting. Ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Asik nih terus. Hmm, tadi itu putus gimana? Bisa kayak hacker. Hmm, ya, ya, oke.
sebetulnya gini, yang tadi kalau hacker tuh biasanya ngarah ke ACID, terus ke apa tadi go.id ya. Go itu biasanya government kayaknya, gov gitu. Kayak gitu sebenarnya gini teman. Kan itu hacker tuh mereka nggak pakai nama itu eh jadi bukan mereka bikin website enggak, kan itu mereka ngehack. Jadi udah punya orang lain nih. Misalkan aku udah punya gorengan.gehu.com, tapi dihack sama kamu misalkan sama Julian, kamu Julian ngehack punya aku. Tadinya gorengan Gehu sama kamu diganti jadinya gorengan bala-bala gitu. Isinya maksudnya tadinya goreng Gehu tapi di sini juga bala-bala tapi namanya tetap sama gitu. Nah, kamu kan ngehack punya aku ya gitu. Nah, ya jadinya bukan punya kamu gitu. Jadi kalau yang dihack itu bukan punya dia, bukan punya yang ngehacknya, tapi itu tetap misalkan ACID. Oh ya, kayak ACID lalu kayak go.id lalu apa ya edu itu tuh nggak boleh pakai kenapa teman-teman, itu instansi, nyatakan instansi akademik, education, eh, government gitu, itu nggak boleh pakai ya. Itu makanya itu betul punya pemerintahan yang pakai, punya instansi eh, pendidik, yayasan dan lain-lain gitu. Biasanya mereka ngarah ke sana. Kenapa? Go.id itu ya government kan, pemerintahan, banyak orang yang akses, begitu di hack semua heboh langsung. Hack itu kalau hacker itu biasanya dia nyari, nggak cuma nyari biaya sih, biasanya nyari nama juga bisa gitu. Jadi ya tapi tetap hack itu perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak baik gitu. Tapi hack juga di dalam IT itu ada dua. Jadi hack itu ada dua teman-teman topinya. Kita bilangnya topi. Ada topi hitam sama topinya putih. Jadi black hat sama white hat. Ada abu-abu juga, tapi abu-abu, iya abu-abu itu berarti dia campuran. Kalau black hat itu yang kayak tadi, pernah pernah website pemerintahan dihack ya, pernah ya teman-teman ya. Ada waktu itu yang apalah ya, aku lupa. Tapi pernah dihack, itu black hat. Jadi dia ngehack untuk keuntungan dia sendiri, merusak punya orang lain. Tapi kalau white hat itu apa? Contoh nih ya, kamu punya satu website, kamu sewa orang untuk cobain kamu jebol dong website aku bisa nggak? Itu kan hack. Kenapa? Dia itu kerjanya dia ngetes website orang. Begitu udah dicoba dijebol, oh dia kena nih. Ada satu titik kamu bisa kena. Misalnya kamu habis upload gambar, ternyata gambarnya itu tuh bisa kena gitu. Karena gambar itu ngasih